Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 11 IPS 1. Anggota kelompok 2 terdiri dari yang pertama Hafizal, yang kedua Nabila, yang ketiga Salma, yang keempat Zeko, yang kelima Abdul. Selamat menyaksikan. Sistem saraf pusat mengendalikan seluruh pengaturan dan pengolahan rangsangan mulai dari mengatur pikiran, gerakan, emosi, pernapasan, denyut jantung, pelepasan berbagai hormon, suhu tubuh sehingga koordinasi seluruh sel saraf untuk melakukan fungsi pengaturan di dalam tubuh. Ada bagian-bagian saraf kranial beserta fungsinya. Yang pertama adalah saraf olfaktori. Saraf olfaktori bertugas untuk membawa rangsangan bau dan indera penciuman atau hidung ke otak. Kerusakan pada saraf kranial ini bisa mengakibatkan penurunan kemampuan untuk mencium dan merasakan makanan. Yang kedua ada saraf optik, yaitu saraf kranial ini berperan dalam meneruskan rangsangan dari retina ke otak. Sama halnya dengan saraf olfaktori, kerusakan pada saraf optik dan mengakibatkan penurunan kemampuan melihat baik pada salah satu mata maupun keduanya, tergantung lokasi saraf di mata yang mengalami kerusakan. Yang ketiga ada saraf okulomotor. Saraf okulomotor ini berperan sebagai fungsi motorik mata, yaitu mengatur respon pupil ketika menangkap cahaya, membuka kelopak mata, dan menggerakkan bola mata ke arah batang hidung, tengah, atas, serta pinggir atas dan bawah. Yang keempat yaitu ada saraf troklear, saraf yang mengendalikan otot oblik superior mata, yaitu otot yang berfungsi untuk menggerakkan mata ke tengah bawah. Gangguan pada saraf troklear dapat memicu terjadinya penglihatan ganda atau berbayang dan mata juling. Yang kelima yaitu ada saraf trigeminal. Saraf trigeminal memiliki fungsi sensorik maupun motorik. Fungsi sensorik saraf ini adalah merasakan sensasi di kulit kepala, wajah, dan leher atas. Apabila saraf trigeminal ini mengalami gangguan, Anda akan kesulitan merasakan sensasi seperti nyeri, panas, dingin sentuhan, dan tekanan. Sedangkan fungsi motorik berperan dalam mengendalikan gerakan otot pada bagian telinga, rahang, dan mulut. Kerusakan pada saraf ini dapat mengganggu fungsi mengunyah sehingga penderitanya akan kesulitan untuk makan. Yang keenam yaitu ada saraf abdusen. Saraf yang bertanggung jawab dalam mengoperasikan otot rectus lateral, yaitu otot yang menggerakkan bola mata ke arah telinga atau pinggir mata. Ketika saraf ini terganggu, kemungkinan Anda bisa mengalami diplopia dan mata juling. Saraf yang ketujuh ada saraf facialis. Saraf ini berperan dalam mengontrol gerakan penutup mata dan ekspresi wajah, menerima rangsangan rasa pada lidah, serta merangsang produksi air mata dan air liur. Yang kedelapan yaitu ada saraf vestibuloclear. Saraf ini bertanggung jawab atas indera pendengaran, keseimbangan tubuh, dan postur tubuh. Masalah pada saraf kranial ini dapat menyebabkan tinnitus, tuli, vertigo, dan penyakit Meniere. Yang kesembilan yaitu ada saraf glossopharyngeal. Saraf kranial ini berhubungan dengan lidah, tenggorokan, dan salah satu kelenjar ludah, yaitu kelenjar parotis. Mencicipi dan menelan makanan akan sulit dilakukan apabila saraf glossopharyngeal ini bermasalah. Yang ke-10 yaitu ada saraf vagus. Ada beragam fungsi saraf vagus, mulai dari pengatur gerakan pita suara, jantung, paru-paru, hingga organ pencernaan seperti lambung dan usus. Selain itu, saraf ini juga merangsang kelenjar endokrin untuk menghasilkan hormon yang mendukung proses metabolisme tubuh. Yang ke-11 yaitu ada saraf aksesori. Saraf aksesori bertugas dalam mengontrol otot pada leher untuk menggerakkan leher dan bahu. Kerusakan saraf ini membuat otot leher dan otot punggung melemah atau bahkan lumpuh. Yaitu yang terakhir, yang ke-12 adalah saraf hipoglosal. Terakhir adalah saraf hipoglosal yang bertanggung jawab pada otot lidah. Gangguan pada saraf ini bisa menyebabkan Anda mengalami afasia dan disfagia, serta meningkatkan resiko tersedak. Yaitu adalah beberapa 12 saraf yang saya sebutkan tadi. Meninges adalah 3 lapisan membran yang menutupi dan melindungi otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf pusat SSP mereka dikenal sebagai dura mater. Ini adalah lapisan luar paling dekat dengan tengkorak Anda. Mater arachnoid ini adalah lapisan tengah. Pia mater ini adalah lapisan dalam paling dekat dengan jaringan otak Anda.
Bersama-sama, mater arachnoid dan pia mater disebut dengan leptomeninges. Ada 3 ruang di dalam meninges. Yang pertama, ruang epidural adalah ruang antara tengkorak dan dura mater Anda dan dura mater sumsum tulang belakang Anda dan tulang-tulang belakang Anda. Analgesik adalah obat nyeri dan anestesi terkadang disuntikan ke ruang ini di sepanjang tulang belakang Anda. Sumsum tulang belakang berakhir di antara vertebra lumbal pertama dan kedua di tengah punggung Anda, di mana hanya ada cairan cerebrospinal. Ini adalah tempat di mana fungsi lumbal keran tulang belakang dilakukan. Yang kedua, ruang subdural adalah ruang antara dura mater dan arachnoid mater Anda dalam kondisi normal. Ruang ini bukanlah ruang tetapi dapat dibuka jika ada trauma pada otak Anda seperti pendarahan otak atau kondisi medis lainnya. Yang ketiga, ada ruang subarachnoid adalah ruang antara mater arachnoid dan pia mater Anda. Itu diisi dengan cairan cerebrospinal, bantalan cairan cerebrospinal dan melindungi otak dan sumsum tulang belakang Anda. Bagian otak dan fungsinya. Otak memiliki 3 bagian utama. Otak besar. Cerebrum merupakan bagian terbesar dari otak. Cerebrum terbagi menjadi 2 bagian, yaitu otak kanan dan otak kiri. Kemudian otak kanan berfungsi mengontrol pergerakan di sisi kiri tubuh dan belahan otak kiri mengontrol gerakan di sisi kanan tubuh. Permukaan luar cerebrum disebut cerebral cortex. Bagian ini merupakan area di mana sel saraf membuat koneksi yang disebut sinaps. Sinaps merupakan sinaps saraf yang mengendalikan aktivitas otak. Sementara bagian dalam cerebrum mengandung sel-sel saraf berserubung mielin yang berperan dalam menyampaikan informasi antara otak dan saraf tulang belakang. Otak besar dibagi menjadi 4 bagian, yaitu lobus frontal, lobus parietal, dan lobus temporal, dan lobus occipital. 2 otak kecil terletak di bawah otak besar pada bagian belakang otak, tepatnya di bawah lobus occipital. Sama seperti otak besar, otak kecil juga memiliki 2 belah. Otak kecil bertanggung jawab dalam mengendalikan gerakan, mencari keseimbangan, serta mengatur posisi dan koordinasi gerakan tubuh. Bagian otak ini juga berperan dalam mengendalikan gerakan halus seperti menulis dan melukis. 3 batang otak. Batang otak adalah saikat jaringan saraf di dasar otak. Fungsinya sebagai stasiun pemancar yang menghubungkan otak besar ke saraf tulang belakang, serta mengirim dan menerima pesan antar berbagai bagian tubuh dan otak. Batang otak terdiri dari 3 struktur utama, yakni otak tengah, pons, dan medula oblongata. Otak tengah adalah pusat pengatur gerakan otot mata, sedangkan pons terlibat dalam koordinasi gerakan mata dan otot wajah, pendengaran, dan keseimbangan. Kemudian ada tulang punggung bawah. Tulang punggung bawah atau lumbar terbentuk dari 5 tulang kecil, yaitu L1 hingga L5. Lumbar bertugas menopang area atas dan terhubung ke bagian panggul. Tulang-tulang ini menjadi titik melekatnya banyak otot dan ligamen, organ-organ pencernaan, serta memberikan stabilitas bagi punggung dan tulang belakang untuk bergerak. Kemudian ada sakrum. Sakrum itu terdiri dari 5 tulang belakang seperti yang menyatu dan berbentuk seperti segitiga. Sakrum juga terhubung langsung dengan panggul, kemudian membentuk cincin yang dikenal sebagai pinggul. Fungsinya adalah membantu menopang dan melindungi organ-organ reproduksi dan sistem urinaria. Kemudian terakhir ada tulang ekor. Tulang ekor terletak di bawah sakrum dan terdiri dari 4 tulang belakang yang saling menyatu. Namun ketika diamati hanya tampak seperti 1 tulang saja. Tulang ekor berfungsi untuk menahan beban tubuh sekaligus sebagai pusat gravitasi tubuh. Kemudian ada bagian-bagian sumsum tulang belakang. Nah, bagian-bagian sumsum tulang belakang itu terdiri dari tulang belakang leher, tulang belakang toraka, tulang belakang lumbar, tulang sakrum, dan tulang ekor. Tulang belakang leher atau cervix berfungsi untuk menopang kepala dan leher, serta mendukung gerakan kepala seperti memiringkan kepala, memutar kepala,
dan lain-lain. Nah, tulang belakang leher ini terdapat di belakang leher dan di bawah otak. Kemudian ada tulang punggung tengah atau tulang punggung torakal. Tulang ini tuh terdiri dari 12 tulang. Nah, tulang punggung tengah ini membentuk huruf C, jadi agak bengkok sedikit, cuman nggak terlalu bengkok. Nah, fungsi dari tulang belakang tengah ini adalah untuk menopang tulang rusuk yang melindungi jantung dan paru-paru.